Kita bukan mau ngomongin orang, tapi dia adalah tokoh yang paling kelihatannya tuh kalau di layar kaca, wah itu pokoknya antitesis Bu Monik lah. Ya, pokoknya ini seperti ibarat Tom and Jerry terus gitu ya, antara Bu Monik, Hussein Ghazza, Bu Monik. Pokoknya kalau lihat di berita-berita tuh Hussein Ghazza, Bu Monik, pam gitu. Ya. Nah, jadi sebelum kita ngomong lebih lanjut, Bu Monik sama Hussein nggak kenal, ya kenalnya karena di situ aja ya. Acara, iya. Di situ aja ya. Iya. Jadi Hussein ini kayaknya kalau ini tuh keras banget sama Bu Monik lah intinya gitu ya. Nah jadi penanya kita ini ngomong begini, buktinya keluarin dong bahwa si Hussein ini ditolong sama Israel. Keluar dari sana, terus kemudian ditunjukin buktinya. Saya sudah muak dengan berita hoax dari Mas Hussein Ghazza. Buktinya dari berita sebetulnya, dari seorang wartawan dari Israel. Wartawannya orang Yahudi, dan dia mendapatkan informasi dari orang yang dimintai tolong oleh pemerintah Indonesia. Nah, buktinya apa? Dikasih lihatlah WhatsApp, pesan chat yang terjadi pembicaraan antara dari pihak Indonesia ke orang yang dimintai tolong ini. Dan itu diberitakan di Jewish Insider. Dan oleh inilah.com dibikin berita bahasa Indonesianya. Jadi bukan hanya Hussein sih sebetulnya, Onim dari Gaza juga yang menikah dengan perempuan Gaza itu juga ditolong keluar beserta keluarga dan istri dan anak, serta petugas medis ya, rumah sakit yang di sana, Mercy yang bekerja di Gaza itu juga dibantu keluar oleh IDF atas permintaan Indonesia. Mungkin mereka tidak mau pergi, mereka maunya mungkin di Gaza. Mungkin ini cuman Hussein yang bisa kasih tahu ya. Iya betul. Karena ya pemerintah Indonesia kok yang mau mengevakuasi mereka. Ya, karena kan khawatir keamanannya terancam. Itu kejadian berarti terjadi tahun 2023 Oktober 2023. Tapi berita itu terkuak di 2024. Di situ ada nama Hussein Ghazza? Ada. Ya. Nah, nanti tolong tampilkan di screenshot dari beritanya ya. Ya. Supaya ada buktinya. Jadi sebenarnya mau ditunjukin bahwa sebenarnya ini Mas Hussein kalau nonton ya. Jadi kamu itu hina-hina terus, tapi sebenarnya kamu itu ditolong. Kalau IDF jahat, ngapain nolongin? Tapi IDF kagak tahu kali Bu. Ini orang nih, ini yang sering-sering. Kalau ketahuan ya udah ini orang kita keep pajang di museum, gitu misalnya mungkin gitu. Iya, setahu saya Israel itu sangat detail juga ya. Jadi kalau dia mau evakuasi orang, mereka harus tahu juga ini orang siapa, gitu. Ada mengecek rekam jejak minimal. Jadi kejadiannya kan waktu itu Bu Monik dikonfrontasi tuh, terus Bu Monik bilang ditolong tuh. Iya, saya hanya pingin nunjukin bahwa ini loh Israel yang kalian tuduh jahat, nolongin kok orang Indonesia. Dananya kemana Bu Monik? Katanya dana-dana donasi nih. Nah, menurut agen Mossad kan Bu Monik agen Mossad. Bercanda ya. Kalau gini nih, logika. Kalau kita mau mendonasikan, kita mentransfer dari Jakarta nih ke rekening di luar negeri. Bank pasti nanya untuk siapa. Itu udah jelas banget. Dan biaya per transfer itu minimal 500.000. Nah, kalau dia mau mentransfer ke bank di Gaza, dari Indonesia transfer ke bank di Gaza, pasti kan juga orang PPATK kan bisa menyelidiki. Nah, mungkin yang terjadi selama ini adalah dananya dibawa masuk tidak cash. By bank. Ya bisa, tapi itu pun jumlahnya kan terbatas. Tidak boleh satu orang, kalau tidak salah tidak boleh lebih dari 100 juta. Nah pertanyaannya, Hamas itu penguasa yang menang pemilu
di Gaza. Mm-mm. Jadi kalau kita mau bantuin orang Gaza, kita harus bantuinnya warga sipil Gaza dong. Iya. Logikanya, Iya. ya kan? Iya. Ya, apakah benar dibantunya ke warga sipil Gaza? Jangan-jangan bantuinnya ke Hamas, bukan ke warga sipil. Tapi kan Karena gini, kalau orang asing ada di Gaza tanpa izin dari Hamas sebagai penguasa, logikanya mungkin nggak? nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi Gitu. intinya dia harus Jadi berhubungan menurut baik dengan saya Hamas. iya dia pasti berhubungan baik dengan Hamas. Ya itu pilihan hidup Pilihan hidup dia lah dia ya. Jadi mau berhubungan sama Hamas, mau berhubungan dengan Fatah, dengan siapapun itu haknya dia. Iya. Cuma ya orang Indonesia harusnya mempertanyakan, ini dana ini dikasih ke siapa, Iya. ya kan? Harusnya gemas juga ya lihat Iya. itu ya. Gemas kalau lihat ini sebenarnya jangan-jangan masuknya ke Hamas. Iya, karena apa? Karena dipakai buat bikin terowongan, dipakai buat beli senjata. Apa orang Indonesia mau terlibat konflik yang jauhnya kayak gitu? Tapi Bu Monik, Hamas itu kan baik. Itu buktinya Sandra-sandranya senyum-senyum semua tuh, Iya, Bu betul. Monik. Karena mereka senyum karena mau pulang ke Israel. Keluar dari neraka siapa yang nggak senyum? Oke. Ya, jadi intinya itu ya, kita sebagai orang Indonesia harus kritis. Nolongin mulia banget. Tapi kalau nolongin teroris, kita nggak boleh loh. Di Indonesia bahkan secara aturan perbankan untuk transfer uang ke yang berhubungan sama Iran aja nggak boleh. Oh ya? Oke. Baiklah, kita tidak akan berlanjut-lanjut lama-lama di sini karena ini bukan untuk ngomongin orang pastinya. Tapi kita mau ngomongin tentang topik kita. Oh, oke. Ya, balik Bu Monik. ya ke Ya, topik. Topiknya adalah tentang begini. Tadi di awal saya udah bicara bahwa itu kan banyak sekali opini, Iya. perasaan, opini yang mewakili perasaan banyak warga Konoha yang pokoknya Israel itu pokoknya jelek. Israel will Iya. Israel, Israel will Israel. Gitu kan ya. Nah, jadi ini semua media yang terus berputar-putar ngomongin oh Israel pokoknya jelek, Israel pokoknya jelek. Nah, kita pengen tahu juga nih Bu Monik sebagai seorang yang ingin berusaha untuk memberikan narasi objektif tentang apa yang terjadi supaya jangan sampai kita tuh pikirannya jelek melulu, negatif melulu tentang Israel. Apa sih kebohongan-kebohongan yang seringkali diulang-ulang dan tidak sesuai dengan faktanya, Bu Monik bisa sampaikan. Pertama, Israel menjajah Palestina. Ini udah narasi pertama, yang menurut saya tidak ada bukti sejarah, tidak bisa diurut secara kronologi. Jadi tidak ada jawabannya juga sejak kapan. Gitu ya. Jadi kalau kita mau bilang Israel menjajah Palestina sejak tahun 1948. Tahun Israel merdeka. Ya, gak bisa karena Israel lahir dari legalitas yang diberikan oleh PBB dengan resolusi 181 namanya. Membagi tanah tersebut menjadi dua, satu untuk orang Yahudi, satu untuk orang Arab. Masalahnya negara-negara Arab yang ada di PBB pada saat itu tahun 47, 13 negara menolak Keberadaan Israel. pembagian dua tanah. Pembagian. 33 negara setuju. Karena voting yang banyak suara tentu yang Menang. menjadi pengambil keputusan. Akhirnya tanahnya dibagi. Sesudah dibagi, Israel mendapatkan bagiannya. Merdekalah setelah mandat Inggris selesai. 14 Mei 1948. Palestina harusnya bisa merdeka dong. Tapi tidak terjadi. Kenapa? Karena jatah tanah untuk Palestina dikuasai oleh Yordania di sisi tepi barat. Atau Yudea dan Samaria serta Yerusalem Timur diambil oleh Yordania. Harusnya Yerusalem itu menjadi kota internasional. Oke. Lalu sisi Gaza itu dikuasai sama Mesir. Baik.
Artinya yang menggagalkan sebuah negara Palestina berdiri adalah Yordania dan Mesir. Dan kalau menyetujui resolusi tersebut harusnya mereka kasih. Harusnya dikasih dari tahun 1948 itu. Tapi yang terjadi 5 negara Arab memerangi Israel yang baru lahir tadi. Irak, Suriah, Lebanon, Mesir, Yordania. Perang. Tanah Palestinanya diambil. Dan tahun 1967 mereka perangi lagi Israel. Dan di saat itulah Israel berhasil menguasai tanah-tanah yang diambil oleh Yordania dan Mesir. Sehingga wilayahnya bertambah. Hanya dalam waktu 6 hari. Kalau begitu kan omongannya selalu begini, ya udah pokoknya kan Israel itu menjajah aja. Dia itu pendatang, nah gitu. Pendatang dari mana? Ya pokoknya pendatang lah, kan itu rambutnya blonde-blonde, pirang-pirang, matanya biru-biru. Pokoknya bukan orang asli situ, gitu. Jadi kalau balik ke sejarah Israel, kita harus melihat juga diaspora. Orang Yahudi terserak atau orang Yahudi tersebar. Penyebaran orang Yahudi pertama kali saat pembuangan ke Babel. Ke Babilonia, ini di Alkitab kita ada semua ya. Babilonia membuang 2 suku Yehuda. Tapi Babilonia kemudian mengalahkan Asyur. Yang waktu itu Asyur mengambil 10 suku dari Israel Utara dengan ibu kota Samaria dibawa ke Asyur. Jadi dari Asyur bersatu kembali dengan 2 suku, 10 suku bersatu kembali dengan 2 suku dari Yehuda di Babel. Jadi ketika masa Kores dipulangin, ini semua menjadi satu kesatuan yang disebut Yahudi. Di Esra disebutkan kata Yahudi pertama kali. Baru kemudian di masa Romawi ketika 70 Masehi kota Yerusalem dihancurkan, bait suci diruntuhkan, orang Yahudi kembali terdiaspora. Dibawa lagi nih sebagai budak, ditawan ke Roma. Makanya ada Kolosium. Itu yang bangun budak-budak Yahudi. Dan tersebar lagi ke Eropa. Secara wajah, secara rambut memang bisa menjadi kulit putih. Bisa menjadi karena memang kalau kita lihat Yakub sama Esau, satu kulitnya putih, satu kulitnya agak kemerahan kan. Merah gitu ya. Oke. Jadi kulit putih ya emang udah ada dari Alkitab. Dan Arab itu kulitnya putih loh. Nah, memang kawin-mawin mungkin terjadi. Tetapi Tuhan menyiapkan 12 suku pada akhir zaman, kita baca di Wahyu. Sehingga saya meyakini bahwa galur murni Israel itu tetap ada. Karena Tuhan yang sanggup menjaga bangsa ini tetap ada secara kesukuan, secara ras. Misal orang Arab ada, orang Tionghoa ada, orang India ada. Masa orang Yahudi bangsanya Yesus bisa nggak ada? Iya, jadi argumen-argumen orang seperti ini kan yang bilang bahwa itu bukan penduduk asli, itu bukan penduduk asli. Ya, sebenarnya yang ditanyakan sama banyak orang itu kan sebenarnya kenapa bisa tampilannya berbeda? Bukan itu poinnya, gitu. Kan itu argumen kan. Itu argumennya bahwa Israel bukan penduduk asli. Nah, pada akhirnya kita bertanya, siapa sih penduduk aslinya? Tanah itu siapa penduduk aslinya? Rujukannya dari mana? Iya kan? Maksudnya rujukan sejarahnya tuh dari mana kita bisa tahu penduduk aslinya mana? Dan rujukan sejarahnya paling ujung-ujung yang paling kita tahu ya Alkitab. Iya, memang. Mau dari mana lagi yang mau bisa bilang meskipun ada dan inskripsinya adalah orang Kanaan. Betul. Tanah itu tanah Kanaan. Dan kalau kita baca di Kisah Para Rasul ketika Stefanus dirajam, dia kan mengatakan bahwa 7 bangsa dibinasakan agar orang Yahudi, bangsa Israel ini bisa masuk ke tanah perjanjian. Sekarang pertanyaannya tuh orang Kanaan yang tadi itu yang dibilang itu dari mana? Ya kita nggak pernah tahu juga. Pada akhirnya antara sekarang pertentangannya antara orang Yahudi dan orang Arab lah, katakanlah begitu kan ya. Karena kan yang sebenarnya yang disebut Palestina hari ini
atau orang Palestina, most likely kebanyakan orang mana? Suku. Palestina sekarang jadinya definisinya adalah orang Arab dengan bahasa Arab, budaya Arab dan agamanya mayoritasnya Berarti, Islam. Padahal kalau kita balik, Palestina itu tidak pernah eksis. Ya. Yang Palestina itu kan eksis sebutan itu tanah adalah, Palestina, iya, bukan bangsa Palestina. Bukan, yang eksis itu adalah Filistin, tapi notabene Filistin itu adalah dari Yunani. Ya. Jadi edukasi kepada teman-teman. Peradabannya beda. Betul. Sebenarnya orang yang sekarang ini yang katakanlah sekarang bagi warga Konoha bilang penduduk aslinya tuh warga Palestina. Palestina yang mana? Palestina itu siapa? Iya. Apa gitu. Bangsa Palestina secara ras hari ini adalah katakanlah Arab. Iya, karena kalau kita balik lagi ke sejarah, ketika Islam lahir, Umar bin Khattab menyerang Yerusalem tahun 638 Masehi. Mulailah berdatangan orang Arab. Ya. Dan tapi kemudian kan periodenya diganti dengan perang salib. Ya. Nah, tapi kemudian ada lagi Mamluk, Ayyubid dulu, baru Mamluk, baru yang paling lama Ottoman 400 tahun. Ya. Jadi sangat masuk akal orang-orang Arab juga datang di masa Ottoman. Ya. Tapi kedatangan orang Arab dari Mesir, dari Lebanon, dari Yordania yang paling besar dari Arabia sendiri itu justru ketika orang Yahudi sudah kembali ke tanah perjanjian. Di Malah begitu, faktanya. awal sekitar tahun 1920-an. Karena apa? Akhirnya tanah itu dikerjakan. Menjadi pertanian. Banyak butuh tenaga kerja. Oke. Nah, jadi mereka datang ke sana gitu loh. Jadi intinya adalah bagi perspektif hari ini banyak orang di media nih, Iya. dijajah. Itu Palestina pun katakanlah by ras adalah Arab dan Arab pun pendatang. Betul. Dan kalau kalian menuduh bahwa Israel memang adalah pendatang, ya sudah kalian juga pendatang. Jadi patokan mana yang kita mau jadikan sebagai siapa yang paling berhak? Berarti yang paling awal dong. Paling awal Katakanlah kalau mau begitu Kanaan, ya. gitu Kalau mau ya. paling awal Kanaan. Nah sekarang Kanaan siapa? Nggak ada. Nggak ada. Dan setelah Kanaan ya Israel. Ya, karena memang Tuhan memberikan tanah tersebut untuk bangsa Israel kan. Makanya kita kenal ada cerita Eksodus. Ya. Keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Baru setelah itu kita tahu, masuklah Yosua membagi tanah kepada 12 suku. Lalu ada periode hakim-hakim, Ya. belum ada raja, baru ada Raja Saul, ya. baru ada Daud, Salomo, dan seterusnya sampai ke zaman Yesus. Sip. Oke, berarti terjawab. Itu kebohongan pertama soal masalah soal penjajahan. Penjajahan Ya, itu kan kan berarti ada unsur kedua nih, Bu Moni. penjajahan kan harus dimulai tahun berapanya itu harus ada patokan dong. Tadi kan saya bilang 1948 Israel lahir. Banyak orang bilang penjajahan terjadi sejak 1948 yang nggak masuk akal. Karena apa? Karena tanah itu ada resolusi 181. Jadi mau bilang itu ada dasar hukumnya juga dia ada di situ. Betul, legalitasnya jelas. Oke. So, kalau penjajahan pada aspek kedua, bukti penjajahannya tuh begini Bu Monik. Israel makmur. Oke. Rakyat Palestina menderita. Oke. Miskin-miskin gitu kan ya. Itu penjajahan tuh. Kalau diukur dari kesejahteraan di Israel memang lebih bagus. UMR-nya jauh lebih tinggi dibandingkan di tepi barat atau di Gaza. Tapi itu semuanya kembali ke pemerintahan. Ya. Israel punya pemerintahan sendiri. Palestina sejak 1993 punya pemerintahan sendiri. Israel memberikan otoritas itu kepada. Betul, memberikan Bethlehem, Yeriko, Shichem, sekarang jadi Nablus kepada otoritas Palestina itu. Mereka bisa nggak mengelola, menghasilkan, mendatangkan kesejahteraan untuk rakyatnya? Ya, jadi Jangan-jangan, ngerti nggak nih? ya, jadi begini nih teman-teman. Saya pernah ke sana ya, dan saya juga masuk ke Bethlehem, masuk juga ke Yeriko, dan memang kelihatan jelas kesenjangannya itu beda banget. Bahkan jalannya pun bolong-bolong. Oke. Jalannya pun bolong-bolong, penerangannya kurang dan sebagainya. Kenapa ya? Karena memang pada akhirnya pemerintahnya beda memang. Gitu, bukan Israel yang memerintah di sana, yang mengatur di sana yang memang dari otoritas Palestina hasilnya sendiri. Berbeda gitu ya. Yang satu mungkin maunya kesejahteraan,
Yang satunya lagi belum tentu maunya kesejahteraan karena kasus korupsinya Mahmud Abbas lumayan. Oh, oke. Jadi ini soal lain. Soal lain lagi ya. Iya, tapi ya itu menjadi sebuah jawaban kenapa kesejahteraannya kurang. Bu Monik, Dananya juga dipakai untuk membayar keluarga teroris masalahnya. berapa banyak sebenarnya dari orang-orang Palestina itu yang sebenarnya memang mau move ke Israel supaya better living? Tiap tahun Israel itu membuka kesempatan untuk warga Palestina menjadi warga negara Israel. Aplikasinya selalu bertambah. Kuotanya misal setahun hanya 1.000. Yang daftar bisa lebih dari 1.000. Animonya besar. Artinya mereka lebih pengen kok hidup di bawah Israel daripada di bawah Palestina. Coba sekarang dilakukan referendum. Jangan-jangan semuanya pengen jadi WNI. Saya tiba-tiba warga negara Israel. Saya tiba-tiba jadi teringat tuh waktu itu saya ke Bethlehem. Bethlehem anyway di bawah otorita Palestina ya teman-teman. Betul. Saya ketemu dengan seorang bapak-bapak pemilik toko Cendramata yang udah lama sekali. Beliau itu sudah dari sejak tahun berapa saya lupa. Jadi tokonya kecil sekali. Oke. Di dekat di dekat gereja itu Kelahiran. gereja kelahiran Yesus itu. Lalu kemudian ngobrol-ngobrol terus beliau juga bilang bahwa sebenarnya gak enak di bawah otorita Palestina, tapi karena memang terpaksa gitu loh, karena memang terpaksa, memang di sini ya sudahlah mau terima nasib, dia mau kerja apa lagi selain buka toko Cendramata begitu kan? Ya dia berharap bahwa sebenarnya ya Israel aja lah yang ngaturin gitu. Jadi di luar dari itu teman-teman mungkin kita mesti melihat bahwa warga Konoha ini tidak semata-mata ngomongin isu kemanusiaan. Sebenarnya ada sentimen-sentimen agama nggak sih dalam hal ini? Pastinya. Jujur, pastinya ada. Karena memang gini loh. Peperangan spiritual itu justru lebih nyata daripada peperangan fisik. Ini yang terjadi. Oke. Gitu. Dan jelas sekali memang keinginan dari orang-orang Palestina itu adalah satu. Yerusalem. Kita nggak usah ngomongin from the river to the sea lah, ya kita nggak usah ngomongin mereka mau mencaplok seluruh tanah itu, ya itu iya. Tapi tujuan utamanya adalah Yerusalem yang mereka ingin rebut. Makanya mereka berusaha ada intifada ketiga, karena polanya setelah intifada pertama tahun 1993, mereka mendapatkan Bethlehem, Yeriko. Yudea dan Samaria itu jadi dibagi buat Palestina. Bayangin, ini yang ada di Alkitab loh. Lokasi-lokasi yang ada di Alkitab akhirnya diberikan kepada negara Palestina. Lalu 2000 sampai 2005 terjadi intifada kedua. Intifada dalam bahasa Arab artinya pemberontakan. Yang sebetulnya maksudnya adalah kekerasan dan terorisme. Karena apa? Bom meledak di bus. Bom meledak di hotel orang Yahudi lagi Paskah. Bom meledak di restoran pizza di pasar. Udah gila-gilaan. Akhirnya Israel apa yang dilakukan? Keluar dari Gaza. Makanya serangan teror 7 Oktober 2023 yang dinamakan Badai Al-Aqsa. Mereka berharap mencapai Al-Aqsa, Yerusalem, untuk merebut. Puji Tuhan tidak berhasil. Sekarang yang terjadi kampanye global, globalized intifada. Negara-negara seperti Eropa, Amerika gak sadar. Mereka pikir mereka sedang berbicara tentang kemanusiaan. Padahal mereka ditunggangi oleh isu untuk mengambil intifada tadi. Sebagai seorang yang ngundang Bu Monik aja saya sampai bingung mau mulai dari mana. Bingung itu karena apa? Karena sebenarnya ini kebanyakan terlalu banyak ya. Iya betul. Tapi ya oke lah, tidak akan mungkin kita bicara dalam waktu 40 menit ngomong semuanya. Tapi oke, kita maju ke next berikutnya. Apa kebohongan terbesar kedua Bu Monik yang selama ini digaungkan sama media-media kita? Yang tadi pertama penjajahan ya. Yang kedua kalau menurut saya selama ini bisa dibilang Israel dianggap mencaplok semua kota-kota yang ada di Israel gitu ya. Jadi Israel
mengambil kotanya sendiri. Oke. Salah satu contohnya Yerusalem tadi. Oke. Nazaret juga dianggap itu kota milik Palestina yang diambil oleh Israel. Padahal kita tahu Yesus dari Nazaret. Loh, dan bukankah Yesus orang Bethlehem, lahir Bethlehem? Hei kamu ya. Oke. Jadi seperti Nazaret itu di utara ya, dan ya, memang Israel utara. Yusuf dan Maria itu kan tadinya dari Nazaret dan Yesus lahir di Bethlehem. Kenapa pindah gitu? Karena rumah sakitnya ada Bethlehem. Bukan. Karena waktu itu ada sensus ya. Jadi Yesus lahir Bethlehem di selatan, ya di selatan Yerusalem. Lalu kemudian tentu dia akan balik lagi ke tempat keluarganya berasal dari Nazaret di utara. Ya. Jadi tukang kayunya di Nazaret apa Kapernaum nih? Tukang kayu tuh tukang batu. Tukang kayu dong. Tukang kayu. Iya dong. Oke, lanjutkan. Harusnya tukang batu ya, mason ya. Karena iya masonry ya. Jadi masonry. Ya oke lah, kayu atau batu pada ya masa sudahlah. itu ya. Iya. Oke, lanjutkan. Jadi mencaplok. Iya, nah ini juga memang agak hampir sama dengan penjajahan, tapi mencaplok itu lebih kayak begini ya, sesuatu yang kota itu kalau penjajahan kan seluruhnya kan dijajah, mencaplok itu diambil gitu loh. Jadi seakan-akan kayak Gaza itu, ya Gaza itu juga diambil oleh Israel. Padahal Israel malah yang ngasih Gaza untuk Palestina gitu ya. Yang ngambil Gaza pertama siapa? Ya Mesir. Nah, yang ironis nih dari semua sejarah ini, sekarang Mesir sama Yordania kan malah bersahabat sama Israel, berdamai. Jadi aneh nggak sih? Saya tuh sebenarnya kasihan sama orang Indonesia. Konoha. Yang orang Konoha. Saya kasihan, bener. Jadi gini, saya kasihannya kenapa? Kalian itu Bapak Ibu yang terhormat, seperti apa ya, dibutahkan oleh sesuatu yang tidak benar gitu loh. Ya udah ngomong to the point aja, dibutahkan kebencian. Iya, jadi dibutahkan oleh sesuatu yang kebencian yang tidak mendasar. Jadi gini nih teman-teman. Penjajahan yang nggak ada, pencaplokan yang nggak ada. Jadi pencaplokan itu kan dianggap Israel mencaplok Gaza, Israel mencaplok tepi barat, mencaplok dan sebagainya. Ingat tadi berdasarkan sejarah Bu Monik udah ngomong bahwa waktu pembagian tersebut tepi barat diambil Yordania, Gaza diambil Mesir, dikuasai oleh itu dua negara. Dan waktu perang 6 hari akhirnya Israel berhasil mengalahkan itu dua negara tadi. Sehingga otomatis daerah tersebut direbut. Iya, dan setelah direbut Israel kasih lagi. Balikin. Nah, jadi mencaplok apanya gitu loh. Betul. Nah, jadi mencaplok sebetulnya kemerdekaan Palestina. Gimana sih Bu Monik? Jadi betul ya, kita tuh apa ya, narasinya ini nggak maju-maju gitu loh. Gitu-gitu aja ya. Gitu-gitu aja. Maksudnya apa nggak bosen ya ngebahasnya itu lagi. Kok nggak ada yang apa ya, sesuatu yang lain gitu loh. Oke. Kebohongan ketiga. Kebohongan ketiga Israel Raya. Apa tuh? Waduh, ini kalau ini saya kurang update nih. Negara, apa nih Israel Raya? Yang saya tahu Indonesia Raya tuh Bu Monik. Iya, ini jadi di server sebelah nih menganggap Israel dengan kemenangan demi kemenangannya berhasil mengalahkan Hezbollah di Lebanon, berhasil mengalahkan Hamas, rezim Assad di Suriah, Hamas gitu ya, rontok Houthi dan sebagainya. Houthi belum. Dan targetnya Iran. Menurut intelijen mata-mata Mossad gimana tuh Bu Monik Houthi? Houthi terlalu jauh. Bu Monik serius 2000 kilo. Saya bercanda loh, saya bercanda Bu Monik. Itu juga jawabannya juga itu. 2000 kilo ngapain terlalu jauh. Oke. Yang dekat-dekat aja. Iran gitu ya berhasil dikuasai 25 provinsi dari 31 provinsi. Jadi yang disebarluaskan adalah akan ada Israel Raya. Israel ingin menguasai wilayah. Ada ya gitu ya? Ada, dan ya di server-server sebelah ini itu dibahas. Memang orang tuh suka teori konspirasi ya. Betul. Bahkan ada, kalau bisa ditayangin nih, saya bisa tayangin nih judul-judulnya nih. Bisa. Ada mana? Nih.
Oke, ya ini ya. Jadi membongkar rencana Israel Raya. Ya, jadi konsep bahwa Israel itu ingin menambah wilayah itu wujudnya adalah akan ada Israel Raya. Jadi mereka menganggap sampai nanti Sungai Efrat itu akan dicaplok juga. Rayakan. Sampai ke Cina sekalian. Tanggung ya. Iya, sampai ke Jepang sekalian di Israel Rayakan. Nah, jadi narasi seperti ini membuat orang jadi antipati ya terhadap Israel. Padahal Israel ngurusin tanah yang sekecil itu aja udah ribet. Ribet karena memang karena banyak tetangganya, orang tetap, tetangganya merepotkan gitu loh. Iya. Nah, kalau ya ini sebetulnya sesuatu yang menurut saya apa ya? Tidak sesuai, tidak ada dasarnya, tidak ada rujukan faktanya, tapi ini yang digoreng terus-menerus di Indonesia. Gitu. Sebenarnya Bu Monik sendiri punya, saya nggak tahu mau masuk ke kebohongan keempat atau kelima atau bagaimana, tapi saya jadi pengen tanya, maksudnya sebenarnya ada nggak cara yang lebih baik Bu Monik untuk membuat ini semua selesai? Kita capek loh dengan melihat begini-begini terus, orang tuh nggak maju-maju, warga Konoha tuh nggak sembuh-sembuh pikirannya. Pokoknya yang penting dengar kata Israel, salah aja pokoknya. Boikot aja pokoknya. Sembuh dari kebencian emang susah sih ya. Karena apa? Ada diajarkan. Jadi bukan hanya ujaran kebencian doang, tapi ajaran kebencian itu juga ada dan nyata. Dan itu berseluruhan itu. Inilah yang kayak nyiram bensin kan. Padahal harusnya nggak perlulah ada ajaran kebencian gitu. Tapi ya susah ya, gimana caranya untuk menghentikan narasi-narasi yang memang ujung-ujungnya balik lagi kan. Kalau orangnya emang anti, udah anti, ditambah lagi dengan narasi seperti itu. Disiram bensin melulu. Iya, jadilah mereka ini ya Sulit menerima kebenaran, sulit menerima fakta. Bu Moni kan sebagai mantan wartawan. Iya. Pasti mengamati juga dong berita-berita yang berseliweran. Ada nggak sih di Indonesia yang sebenarnya cukup fair untuk memberitakan tentang Israel secara objektif? Karena kan kita tadi di episode sebelumnya sempat dibicarakan tuh ya, ada data, tapi subjektif itu ngaruh. Iya. Dia melihat ini dari perspektif apa gitu loh. Kalau boleh saya bilang, satu-satunya yang berani ngundang saya hanya TV One. Ini boleh nyebut merek nggak? Ya udahlah, ngomong aja. Iya. Karena apa? Dia kasih ruang, minimal masih mau kasih ruang. Yang lain enggak sama sekali loh. Bener nggak? Gitu, iya juga ya. Yang lain nggak sama sekali loh. Enggak, Bu Monik, karena supaya kalau undang Bu Monik rame, jual gitu. Kayak lihat secara live, ya rudal-rudal itu saling berbalas. Gini, jadi menurut saya memang gini, isu ini memang sensitif. Tapi gimana caranya supaya nggak sensitif? Dengarlah dari dua belah pihak dong. Jangan hanya salah satu aja. Masalahnya ruang redaksi memang itu agak sulit. Karena juga di ini kan pengalaman saya dulu di kantor lama saya, itu saya berita bukan tentang Israel ya. Berita tentang bahwa di buku ajar, buku agama, buku ajaran itu ada ajaran kebencian aja, itu saya nggak bisa tayang loh. Oh gitu. Padahal itu hasil penelitian lembaga agama tersebut. Oh gitu. Paham maksudnya kan? Paham. Itu nggak bisa tayang. Nah akhirnya saya bikin tayangan tentang komunitas Yahudi di Indonesia nih tahun 2013 Februari. Apa yang terjadi? Saya dilaporin ke KPI. Oh gitu ya. Dilaporkan ke KPI, disuruh programnya ditutup. KPI bilang saya tidak menemukan kesalahan apapun dalam program tersebut karena sifatnya dokumenter gitu ya. Narasumber saya orang Aceh, peneliti Yahudi dari Biren Aceh. Ya Tuhan punya cara lah menaruh orang yang tepat di saat yang tepat. Gagal, mereka pergi kemana? Menko Polhukam.
Oh gitu. mengadukan saya. Ini komunitas berbasis agama yang melaporkan saya. Iya. Sampai di Menko Polhukam, lagi-lagi Tuhan menolong saya dengan cara menaruh orang yang tepat di saat yang tepat. Surat saya diterima, tulisannya apa? Ini mengganggu keamanan nasional. Dibuang di tempat sampah, karena kebetulan selama saya bekerja, saya isu-isunya ngeri-ngeri. Ya. Intoleransi, radikalisme, terorisme, sehingga di-record oleh Menko Polhukam. Jadi ada buktinya dan mereka tahu, oh yang dimaksud tentang komunitas Yahudi. Nggak apa-apa, aman. Akhirnya saya tidak jadi, programnya ditutup dan saya tidak jadi. Waktu itu saya digugat perdata dan pidana. Perdatanya kalau nggak salah 4M. Wow. Pusing ya melihat dan mendengar itu ya, pusing. Nah itu tantangannya. Nah tapi gara-gara hal itu Pak Andre, saya malah semakin bertekad. Karena kan pulang dari Israel tuh November 2012. Wah saya dapat tantangan kayak gini. Waduh saya harus bikin sesuatu nih. Saya nggak mau dong ditekan. Bu Monik tipe orang yang makin ditekan makin ini nggak? Saya mungkin tipe orang yang kalau dikasih makan diem. Diajak makan diem. Terus habis itu nggak ngurusin Israel lagi. Oh enggak, tetep dong. Kan kalau makan ngunyah, jadi nggak bisa ngomong. Iya. Bener juga. Jadi kalau mau supaya fakta Israel diem, kasih makan. Habis itu cuap-cuap lagi. Tapi saya tertarik tadi ya, jadi bahwa pada akhirnya ya ada satu hal yang sebenarnya kita harus keluhkan tentang bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Betul. Penegakan hukum itu adalah tujuannya cuma soal penertiban. Jadi kita jadi mempertanyakan ini penegakan hukum atau penertiban saja. Karena kalau ngomongnya penertiban itu kan berarti meredakan. Sesaat. Apa? Iya, meredakan sesaat. Meredakan apa? Meredakan gejolak. Gejolak yang muncul karena apa? Karena katakanlah ada gejolak massa atau orang protes dan sebagainya. Habis itu ada lagi kejadian yang sama di tempat yang lain. Pertanyaan kita, orang protes apa nih gitu? Maksud saya adalah orang seringkali itu cuma menertibkan dengan cara apa? Dengan cara mengiyakan suara mayoritas. Iya, sepakat. Itu penertiban. Maksudnya apa ya? Sama seperti misalnya di satu jalan nih. Mereka menentang jual bakso. Iya. Sekarang pertanyaannya, jual bakso melanggar hukum nggak? Tidak. Tapi pokoknya jual bakso nggak boleh ada di sini. Nah, demi penertiban, penjual baksonya diusir. Ini kita tertibkan. Kamu mengganggu ketertiban, kamu keluar. Iya. Padahal salahnya penjual bakso apa? Nggak ada. Dia hanya jualan bakso. Iya. Dan dia menjual bakso. Kalau salahnya adalah kalau misalnya dia jual bakso tikus misalnya, boraks misalnya. Iya. Tapi itulah masalah kita. Ya oke lah, kita nggak ngomongin itu. Nah, selingan Bu Monik ya. Apa tuh? Selingannya begini, ada yang bilang begini. Bu Monik, tolong paparkan dong bagaimana sebenarnya Palestina itu masuk, tadi sebenarnya sempat disinggung, saat kekuasaan Ottoman masuk dan mengusir penduduk yang ada di sana dari wilayah Palestina. Karena katanya hal ini pernah dikatakan sama Netanyahu, begitu. Nah, siapa sih penjajah sebenarnya kalau begitu? Jadi gini, yang saya tahu ya dari yang saya pelajari, waktu Israel itu merdeka, orang Arab itu dikasih kepilihan, mau ikut Israel atau tidak. Oke. Makanya Israel sampai hari ini ada warga negara Israel dari Arab Palestina. Sekitar 2 juta. 1,2 juta itu Islam, 800.000 Kristen. Orang Kristen. Nah, berarti yang milih aman dong. Ya. Nah, yang sekarang yang berada di wilayah Yordania, otomatis mereka jadi warga negara Yordania. Oke. Ketika Israel merebut kembali Yerusalem Timur, Yudea dan Samaria, kembali diperhadapkan hal yang sama. Mau ikut Israel atau mau ikut Yordania? Banyak yang tetap maunya Yordania. Jadi mereka punya kewargaan Yordania sebelum tahun 1993 nih. Sebelum ada otoritas Palestina.
Demikian juga di Yerusalem Timur. Kebanyakan sekarang statusnya residen. Berpenduduk Yerusalem, tapi paspornya paspor Yordania. Oke. Dan itu dibolehkan sama Israel. Jadi mereka tuh sangat fleksibel. Ya, ya. Nah, balik ke orang-orang yang diusir. Jika ada yang mengaku diusir, sebetulnya mereka tuh diusir sama tentara Yordania atau tentara Mesir dari Gaza. Bukan oleh tentara Israel. Oke. Karena kan itu wilayah bukan wilayahnya mereka. Paham nggak Pak? Nah, jadi yang ada di bawah Israel, mereka dikasih pilihan, kamu mau di sini atau kamu mau pergi. Oke. Jadi bukan diusir paksa. Itu pilihan mereka semua. Terus bagaimana dengan jadi pertanyaan yang tadi ini ya, Ottoman itu. Kalau Ottoman pada waktu Ottoman masuk ke Palestina. Iya, Ottoman menguasai 400 tahun. Iya. Tentu saja orang Yahudi waktu itu minoritas. Sama dengan orang Kristen juga minoritas. Makanya waktu masa Ottoman ditetapkan namanya dhimmi. Yes. Harus bayar jizyah. Jizyah itu pajak khusus untuk orang kafir. Ya. Tersebut juga itu kata ya. Oke, lanjut. Enggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Artinya gimana ya? Oke, mereka penguasa di daerah tersebut. Bu Monik, penguasa di tiba-tiba. Kenapa? Orang Israel kasih pajak berapa sih? Bu Monik tahu nggak? Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Kayaknya sesuai dengan standar waktu itu deh. Sama rata semua kan? Sama rata. Oke, kita balik ke Ottoman. Iya. Jadi, tapi menarik kan? Dan itu ada, tahu nggak? Itu ada kayak gini nih. Mereka nggak boleh naik kuda misalnya, karena lebih tinggi daripada orang-orang yang jalan, orang-orang mayoritas yang jalan misalnya. Ada aturan-aturan yang memang merendahkan secara sengaja. Itu udah jelas. Itu nggak bisa disangkal. Betul. Tapi banyak yang pura-pura semuanya baik-baik saja. Nah, jadi ketika Ottoman, kalau mau dibilang orang Arab mulai, Ottoman kan Turki ya. Jadi ketika dibilang orang-orang Arab mulai berdatangan, ya mereka sebagai pencari kerja, mencari penghasilan yang lebih besar di situ. Dan terutama ketika orang-orang Yahudi mulai datang, karena mulai berkembang daerah tersebut. Jadi bisa dibilang justru orang Yahudi ini jadi berkat gitu loh. Karena mereka bisa memajukan, memanusiakan mereka dan memajukan wilayah tersebut. Sebelumnya tanah tersebut banyak banget kasus malaria dan sebagainya. Yes, oke. Selanjutnya ya. Nah, Sandra. Itu udah dibebasin semua nggak Bu? Belum, masih ada 50. 20 hidup, 30 tewas. Pasti yang 20 itu lagi diperlakukan dengan sangat baik kan Bu Monik? Kayaknya nggak mungkin deh. Kan kalau semua mereka. Kalau diperlakukan dengan sangat baik, pasti hari ini juga mereka udah dibebasin. Itulah kemanusiaan yang sesungguhnya. Sekarang gini, ini masa modern loh. Kok masih ada Sandra? Benar nggak? Kok masih ada tawanan dalam keadaan tidak sedang perang? Dalam perang aja ada hukum. Ya. Tidak boleh melakukan A, B. Sandra Tadinya saya mau lawan Bu Monik nih. Saya mau lawan dengan cara apa? Saya pikir. Saya lagi mikir nih, yang apa menyandra ya? itu kalau nggak teroris, perampok. Yang menyandra itu yang warga. menyandra itu ya kalau nggak telor, perampok, apalagi pencuri yang udah kepepet, dia nyandra, apalagi ya penculik. Ternyata apalagi? warga sipil juga menyandra masalahnya. Warga sipil menyandra? Warga sipil juga menyandra. Maksudnya? Ada satu warga Yahudi, ibunya Chinese, Noah, bapaknya Yahudi, Noah Argamani, itu dia disandra di rumah dokter dan anaknya itu wartawan. Oh, terus? Untungnya berhasil dibebaskan sama IDF dalam operasi Arnon namanya. Oh, gitu. Noah sekarang masih hidup dan dia menjadi saksi mata. Pacarnya masih ada di Gaza, Avinatan Or, belum dibebaskan. Bu Monik tahu nama-namanya. Karena saya ketemu, nih. Saya ketemu sama ibunya, saudara perempuan dan bapaknya Avinatan. Ketemu di jalan, nggak sengaja.
Jadi saya dari hotel mau ke mall, waktu saya di Tel Aviv, mereka lagi demo di depan kantor IDF. Oh, kenapa? Bawa foto Afinatan, minta dibebaskan. Jadi mereka tiap malam, tiap seminggu sekali ya, demo. Demo Minta. ini maksudnya bukan. Ini keluarganya doang loh. Iya, demo ini maksudnya pikiran kita kan demo itu artinya apa? Oh ini ada tuh kejahatan. Nah ini orang yang pikirannya nggak nyampe akan bilang begini. Tuh kan warga Israel sendiri mendemo IDF. Iya, gara-gara IDF jahat. Nah gitu maksudnya. Iya, padahal maksudnya demo itu, ini adalah demonstrasi itu hal yang normal di sistem demokratis sebuah negara. Ya. Kita tidak senang dengan atasan kita bisa melakukan unjuk rasa. Ya. Bawa spanduk. Jadi ini unjuk rasa adalah untuk kemudian bilang bebasin menggerakkan, dong gitu. iya, menyemangati, ayo dong IDF, I'm bebasin with you, gitu. Bukan hanya sekedar maki-maki, enggak. Bu Monik tanya lagi nih, ya. Iya. Beneran gak sih korban-korban sebagian itu di make up? Hah? Maksudnya korban Israel? Oh no. Oh, korban di sana. Yang supaya donasi itu beneran gak sih? Sebetulnya ada yang menarik memang, ada yang namanya Gaza Wood. Apa tuh? Gaza Wood ini kayak Hollywood, kayak Bollywood ya. Nah, dia mendokumentasikan ya mereka-mereka yang bikin adegan-adegan tersebut. Gitu. Itu aja sih. Saya hanya mau ngomong sampai di situ dan saya sarankan dirimu juga sampai di sini aja. Ya, nggak usah ngomong lagi. Karena apa? Kita nggak mau menghakimi orang juga ya, karena kita kan nggak ketemu pelakunya langsung. Gitu. Terakhir, Bu Monik. Sebenarnya harapan Bu Monik ketika berhadapan dengan situasi sekarang apa sih? Situasi mana nih? Ketika saya menjadi musuh nomor 1 atau menjadi seorang aktivis musuh Israel? Dan aktivis ini sekarang kan jadi gara-gara jadi aktivis dimusuhin. Oke, harapannya jelas sekali, satu, Indonesia nggak anti Israel lagi, nggak benci lagi. Itu deh. Saya nggak muluk-muluk bicara tentang hubungan Israel Indonesia. Itu sesuatu yang menurut saya sifatnya itu politik. Sementara yang lebih penting adalah bagaimana mereka merdeka dari kebencian. Sembuh dari sebuah penyakit yang obatnya juga sebetulnya kita masih belum menemukan. Vaksin anti kebencian ini. Tapi ya yang jelas ini perjuangan ya. Dan perjuangan ini memang Indonesia juga punya banyak pejuang-pejuang kan untuk menjadi sebuah negara seperti saat ini. Kalau menurut saya ya pantas untuk dilakoni. Pantas buat diperjuangkan. Kerjakan gitu ya. Mungkin satu hal yang tidak bisa dibantah adalah satu realita yang baru disampaikan sama Bu Monik. Bahwa Andalah yang bisa menilai bahwa Bu Monik memperjuangkan Israel. Dan tadi tuh saya mau nyela lagi nih, mau cosplay lagi. Iya, boleh. Mau nyelanya mau bilang begini, ya udah pantas aja Bu Monik tinggal di sono gitu. Ngapain jadi orang Indo belain sono? Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, Bu Monik tuh sebenarnya cuma ngomong begini, bahwa kita harus berdamai loh. Itu aja sih yang sebenarnya Bu Monik pengen ngomong, berdamai loh gitu. Tetapi Anda yang bisa menilai bahwa orang-orang yang terus-menerus melihat isu ini dengan kebencian dan marah, kebencian marah, ya mereka berjuang atas nama kemarahan. Dan Bu Monik berjuang atas nama. Dan menurut mereka itu sebuah kebenaran. Jadi ya memang. Dan Bu Monik berjuang atas dua-dua ngomong kebenaran menurut versinya, tapi yang satu berdasarkan kemarahan dan kebencian, yang satu berdasarkan pengupayaan kedamaian. Amin. Andalah yang menilai manakah yang lebih masuk akal. Kita sampai di sini teman-teman ya, dan saya rasa mungkin akan ada episode berikutnya dengan fakta Israel. Seru dengan ya. Senang hati. Tuliskan apa yang Anda pikirkan di dalam kolom komentar di bawah, dan saya percaya bahwa obrolan kita at least kita akan menemukan satu sisi-sisi yang penting dan bisa kita bawa pulang jadi berkat ya. Amin. Thank you Bu Monik. Sama-sama dengan senang hati. Terima kasih.
Thank you so much, dan kalian jangan boleh lihat-lihat ke Fakta Israel, dan kalian akan dapat banyak insight juga di sana dari apa yang dilakukan sama Bu Monik ya. Oke, kita ketemu lagi di konten berikutnya teman-teman. So make it simple, make it meaningful. God bless teman-teman semua. God bless. Bye-bye.